Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan membahas tentang kitab Saya Dituduh Wahabi, untuk membaca surat dan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang menepis bermacam tuduhan dan membongkar kebohongan-kebohongan tuduhan tersebut, yang intinya bahwasanya tuduhan-tuduhan tersebut muncul disebabkan reaksi dari ketidaksenangan mereka terhadap dakwah tauhid yang disebarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau melanjutkan menjelaskan tentang kepalsuan dan kebohongan tuduhan tersebut. Kata beliau dalam surat yang beliau tulis, surat terbuka yang beliau tulis kepada kaum muslimin, tentunya untuk seluruh kaum muslimin seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Kata beliau, dari Muhammad bin Abdul Wahhab kepada seluruh kaum muslimin. Dan di sini kita menghimbau kaum muslimin yang pernah membaca tuduhan-tuduhan tersebut, yang pernah mengikuti perkembangan dakwah ini, apalagi setelah ada tulisan-tulisan yang provokatif untuk menebarkan hubungan itu. Baca tulisan beliau yang seperti ini. Siapa yang paling benar dan jujur dalam mengungkapkan akidah dan keyakinan dia? Musuh dia atau dia diri sendiri? Kalau kita ingin mengenal hakikat dakwahnya, silakan baca tulisan dan surat-surat yang beliau tulis, yang beliau utus pada para ulama, beliau kirim pada para ulama, dan surat terbuka untuk seluruh kaum muslimin. Beliau di sini menjelaskan dari Muhammad bin Abdul Wahhab kepada seluruh kaum muslimin. Semoga salam, kehormatan, rahmat dan berkah Allah senantiasa melimpahkan, Allah senantiasa dilimpahkan, ya, dan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kalian. Selanjutnya saya beritahukan kepada kalian tentang akidah dan madhab saya. Ini beliau sedang bercerita tentang akidah dan madhab dia. Bagaimana akidahnya, madhabnya, apakah akidah musyabbihah atau madhab kelima. Nah, ini beliau akan menjelaskan, yakni madhab ahli sunnah wal jamaah, yang dibuat pedoman oleh para ulama, oleh para pemimpin kaum muslimin sampai hari kiamat kelak, seperti pada para imam madhab 4 dan juga pengikut-pengikut mereka. Jadi beliau adalah madhabnya mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah, dan beliau adalah salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya mengajak manusia untuk selalu memurnikan agama Allah dan melarang mereka dari menyeru kepada para nabi serta orang-orang soleh maupun para wali yang sudah meninggal dunia. Tidak mempersekutukan Allah dalam segala sesuatu yang memiliki nilai ibadah, seperti menyembelih binatang, bernazar, bertawakal, sujud, dan lain-lain sebagainya, yang menjadi hak Allah semata, selaku Tuhan yang memiliki sekutu sama sekali, yang tidak memiliki sekutu sama sekali. Baik malaikat yang selalu mendekatkan diri kepadanya atau nabi yang diutus. Itulah hakikat yang diserukan oleh seluruh rasul dari yang awal sampai yang akhir. Itulah
yang diikuti oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang peduli dengan tauhid, peduli dengan akidah, memurnikan akidah. Mereka yang selalu mengajak umat untuk memurnikan akidah, tauhid, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan juga sarana-sarana kesyirikan. Itu ahli sunnah. Lalu kalau ada yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah tapi juga gemar melakukan kesyirikan, mengagungkan situs-situs kesyirikan dan bid'ah yang seperti itu, ya, ini perlu dipertanyakan, ya, kebenaran dakwah tersebut. Sebab dalam hadis Rasul menjelaskan, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a qaumun dima'a rijalin wa amwalahum." Kalau manusia dibiarkan menyampaikan dakwah dia, pernyataan dia tanpa bukti dan argumentasi dan dalil, maka pasti masing-masing akan mendakwakan, saya mengatakan begini, saya telah membunuh si fulan telah membunuh keluarga saya begini, telah mengambil harta saya. Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tapi penjelasan dalil harus disampaikan oleh orang yang mendakwakan tadi. Nah, ini harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita hanya orang yang mampu menebarkan fitnah dan pendakwaan yang seperti itu, tapi harus mampu mendatangkan dalil dan hujjah. Kata beliau, saya adalah orang yang punya kedudukan di desa saya dan cukup ditaati, di daerah Najd, ya, dan Ad-Dir'iyah. Saya menyerukan ajaran tauhid yang murni dan melarang berbagai tindakan bid'ah. Beberapa orang pemimpin tidak menyukai hal itu karena dianggap bertentangan dengan tradisi yang sudah bercokol di tengah-tengah masyarakat. Ini permasalahannya, sama seperti kita. Di tradisi ini yang sering benturan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kita mengajak pada Al-Quran Sunnah, yang satu mengajak mari melestarikan tradisi nasional, bangsa, budaya dan seterusnya. Ya, akan ketemu. Allah mengutuk kita, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang beriman. Lalu begitu kita mengajak, yang lain mengajak, nah kita mari lestarikan budaya dan juga bangsa dan juga tradisi, yang akan ketemu selama kita tidak mau rujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, saya juga menganjurkan kepada warga saya untuk menjalankan solat, membayar zakat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Selain itu, saya melarang mereka meminum khamar, melakukan praktik riba dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Para pemimpin itu akhirnya tidak mungkin dapat mencela hal itu karena dianggap baik oleh orang-orang awam. Akibatnya, lalu mereka memusuhi saya karena dakwah saya tersebut. Mereka mempengaruhi dan memprovokasi orang-orang awam bahwa apa yang saya lakukan itu menyalahi tradisi masyarakat. Akibatnya timbul fitnah yang sangat besar. Itulah yang terjadi. Fitnah luar biasa disebabkan orang-orang yang menebarkan kebohongan-kebohongan dan juga menulis kitab-kitab yang provokatif dalam menebarkan kebohongan itu. Kemudian akibatnya timbul fitnah yang sangat besar. Mereka menyeret saya dengan kawan-kawan, dengan kawanan kuda syaitan. Ya, ini seperti itu. Jadi, ketika di tengah-tengah umat ini sudah terjadi taklid buta seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, "Atattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Yaitu sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian seperti posisi bulu anak panah dengan bulu anak panah. Bahkan sekalipun mereka masuk ke dalam liang biawak, niscaya kalian akan ikut memasukinya. Bisa tidak kita masuk liang biawak? Tidak mungkin. Kita besar liang biawak kecil. Tapi menjelaskan kepada kita bahwa begitulah kaum muslimin akan di akhir zaman akan menjadi orang yang mengekor dan mengikuti tradisi-tradisi ahlul kitab. Dalam hal ini termasuk mengagungkan kuburan, membangun di atas kuburan,
menjadikan tempat fasilitas ibadah, memasang lampu-lampu hias, membangun kubah dan juga macam-macam kubah dan hal-hal yang lain, bangunan, lampu-lampu hias. Nah, dan di sana ada penjaganya, sadanah namanya penjaga, dan seterusnya. Dan itu terbukti apa yang terjadi di umat sebelumnya ada dalam umat ini, diikuti oleh orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melarang jangan dibangun di atas kuburan, jangan ditinggikan. Mereka melakukan, malah membangun, ditinggikan, dihormati dan dimuliakan, diagungkan, disembah selain Allah. Sebelum mereka juga ada orang-orang yang seperti disinggung oleh Allah dalam firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibnu Maryam. Jadi ahli kitab telah menjadikan ahbar, para ulama mereka dan rahib-rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Apakah mereka sujud? Tidak. Tapi mereka, kata Rasulullah SAW, mentaati dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Mereka ikuti, itulah ibadah terhadap mereka. Jadi mentaati pemimpin, penguasa, tokoh masyarakat dalam perkara yang bertentangan dengan agama Allah, itu berarti telah mengibadahi pemimpin dan tokoh itu. Ini dalam surah At-Taubah. Kemudian akibatnya ada sebagian manusia sesat yang dalam keadaan suka maupun duka menyeru kepada orang-orang soleh seperti Abdul Qadir Jailani, Ahmad Badawi, Id bin Musafir. Ini semua kita maklumi. Ya, di Ahmad Badawi, yaitu kuburnya di Mesir. Antum kalau melihat bagaimana praktek syirik di Mesir, di Ahmad Badawi, di kubur Nafisa dan juga bahkan kuburan di sana juga kuburan Imam Syafi'i yang lainnya, luar biasa. Mereka jadikan seperti Ka'bah, tawaf berkeliling di sekitarnya. Begitu juga bagaimana keyakinan mereka terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan ada tarikan Qadiriyah, kan begitu, macam-macam. Yang ada tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, keyakinan luar biasa dalam hal ini. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah malaikat atau apa begitu, lebih atau rasul. Nah, ini yang diingkari oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, karena itu bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan perintah Allah. Begitu juga Id, Musafir, semua adalah wali-wali atau orang-orang yang diagungkan, jadikan sebagai sembahan selain Allah. Dan orang-orang soleh lainnya dari para dai, adapun orang-orang soleh yang membenci hal itu, kita berlindung dari yang mereka lakukan. Menurut para ulama itu adalah syirik besar, sama dengan menyembah berhala-berhala. Lalu Allah mengutus Muhammad SAW untuk memperbaharui agama Ibrahim dan mengabarkan agama Ibrahim, agama tauhid. Bukan apa yang dimaksud sekarang millata Ibrahim sekarang, bukan itu maksudnya, itu pluralisme. Agama Ibrahim agama tauhid, agama yang mengajak pada tauhid. Nah, karena beliau adalah imamul muwahhidin dan mengabarkan kepada mereka bahwa yang berhak untuk disembah hanyalah Allah semata-mata, bukan malaikat yang dekat dengannya, juga bukan nabi yang diutus, apalagi yang lain. Jika nabi yang diutus tidak berhak untuk diibadahi, kuburannya tidak berhak untuk diagungkan, apalagi orang yang selain nabi, siapapun namanya, wali atau orang soleh atau orang-orang pintar atau orang macam-macam, enggak ada. Itu bukan, ya jelas tentu tidak pantas untuk diibadahi dan diagungkan kuburannya. Kalau tidak begitu, orang-orang musyrik itu sebenarnya juga bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya yang sang pencipta, yang tidak memiliki sekutu sama sekali, yang tidak diciptakan dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Dia, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur segala urusan dan yang menguasai langit, bumi berikut seluruh isinya. Semua adalah hambanya yang tunduk di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Jika kamu menghendaki dalilnya bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu juga memberikan kesaksian seperti itu. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin diperangi Rasulullah SAW itu mengakui bahwasanya Allah menciptakan, mengatur rezeki. Tidak mengingkari hal itu,
Tapi kenapa diperangi Rasulullah SAW? Karena mereka telah melakukan kesyirikan dalam ibadah. Melakukan kesyirikan dalam ibadah. Ini yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW memerangi mereka. Syirik, mengagungkan Lat, Uzza, wa Manat dan yang lain-lainnya, kuburan orang soleh. Kuburan 7 orang-orang soleh yang di zaman Nabi Nuh, itu waktu banjir topan Nabi Nuh, terdampar di Hijaz. Dan itu yang ditemukan oleh mereka, diagungkan. Bahkan Amr bin Luhai tak kala pulang dari Syam menemukan orang mereka di sana menyembah selain Allah patung berhala, maka patung berhala itu juga dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai ke Makkah, sehingga dialah yang merusak agama Nabi Ibrahim sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, itu mereka ibadah. Datang Rasulullah SAW melarang hal itu. Lalu mereka tidak senang dengan seruan dan dakwah seperti itu. Sehingga Allah menjelaskan, katakan, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Fasayaquluna Allah. Ya, kemudian faqul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, menjelaskan kepada kita keyakinan kepada tauhid ar-rububiyah tidak cukup kecuali bila seseorang meyakini atau mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Itu bagian perkataan beliau menjelaskan kenapa beliau ya diperangi atau beliau dimusuhi oleh orang-orang yang tidak senang pada dakwah tersebut. Kemudian ya cukup panjang ya surat beliau yang menjelaskan tentang hakikat dakwahnya. Kemudian dalam halaman 35 ya beliau menjelaskan, saya selalu mewajibkan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan saya untuk mendirikan solat, menunaikan zakat dan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditentukan oleh Allah. Saya melarang mereka dari melakukan praktik riba, minuman khamar dan dari kemungkaran-kemungkaran yang lain. Akibatnya karena tidak mungkin berani mengecam dan mencela hal-hal yang sudah dianggap baik oleh orang-orang kebanyakan, para penguasa tersebut kemudian mengalihkan kecaman dan rasa permusuhan mereka terhadap tauhid yang saya perintahkan. Mereka memprovokasi orang-orang bahwa hal itu menyalahi tradisi yang sudah bercokol di tengah masyarakat. Kembali beliau mengingatkan kita bahwa inti permasalahannya karena beliau memberantas tradisi yang berkembang di masyarakat. Intinya kalau kita juga mendakwakan pada tauhid dan memberantas tradisi di masyarakat kesyirikan dan tradisi syirik bid'ah itu, maka akan menghadapi permasalahan yang sama. Bukan Abdul Wahhabnya, bukan kita Syekhul bukan Ibnu Taimiyahnya. Intinya dakwah yang disampaikan itu dakwah memurnikan tauhid. Baik itu Syekh Abdul Wahhab yang menggerakkan atau siapapun yang menggerakkan di dunia Islam ini, kalau yang diajarkan tauhid, maka pasti akan komplain. Kenapa? Itulah sunnatullah. Setiap mengajak pada kebenaran pasti orang akan marah, tidak senang, karena mayoritas lebih suka mengikuti ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami warisi dari para leluhur kami. Sering kita mendapatkan jawaban itu. Emangnya akan dihapus tradisi yang telah mengakar di Nusantara ini? Kan begitu. Kan tradisi nasional yang harus kita bangga dan kita pelihara dan tidak boleh dirusak macam-macam. Ya tradisi. Jadi jelas alasannya bukan agama tapi tradisi. Kalau sudah seperti itu telah buntu, tidak ada lagi peluang untuk bisa memberikan pemahaman. Karena tradisi. Kenapa? Ya tradisi. Diajak qala Allah wa qala Rasul, tidak tradisi cukup. Masa para wali dahulu salah? Kan begitu. Kita katakan wali, siapapun bisa salah. Ulama bisa. Karena manusia. Jadi Rasul itu maksum, dipelihara oleh Allah. Tapi bila ada perkataan dia yang salah, manusia ditolak. Ada yang benar diterima. Tidak boleh kita mengkultuskan. Nah, pengkultusan hanya pada Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, lalu yang seperti itu
mereka membuat berbagai macam kebohongan tentang kami sehingga menimbulkan fitnah besar. Lalu mereka menyeret kami dengan kawanan kuda syaitan. Apa nih artinya kuda syaitan di sini? Di antara contoh-contoh kebohongan tersebut ialah pertama, ya, di antara isu-isu dusta yang membuat orang waras merasa malu menceritakannya, menceritakan yang sebenarnya, apalagi sampai mengada-adakan hal itu. Antara lain katanya saya mengkafirkan, menganggap kafir semua manusia. Kan sering itu. Isunya seperti itu, baca kayak kitab yang ditulis oleh Syekh yang majhul yang dinamakan dengan Ida Haram itu jelas sama. Dia hanya menukil. Enggak ada yang baru, menukil fitnah-fitnah tuduhan itu. Ditukil kemudian nanti diambil, setelah itu diambil potongan kalimat-kalimat Syekh yang dia pahami salah. Katanya nih dia mengkafirkan kaum muslimin. Tapi kalimatnya tidak disempurnakan, nukilannya surat menyurat tidak disempurnakan. Inilah pertanda ahlul bidah dan ahwa juga. Jadi dalam menukil kalimat-kalimat para ulama itu hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Memang mereka mengikuti hawa nafsu. Tidak disempurnakan nukilan tadi. Karena kalau disempurnakan, sempurna nukilannya dari A sampai Z-nya utuh, maka orang akan tahu, oh ternyata Anda bohong. Gitu. Tidak ilmiah, tidak objektif. Maka ahli sunnah, bagaimanapun ahli sunnah mereka amanah ilmiah. Dinukil kalimat ulama seutuhnya. Kemudian biarkan orang membaca. Tapi kalau diambil sepotong dengan kalimat ini, pas kebetulan kalimat masalah takfir diambil sepotong, ya orang akan memahami, ya berarti dia mengkafirkan. Tapi bagaimana kalimat itu ada as-sabiq wal lahiq. Hubungan antara sabiq wal lahiq yang awal dan yang terakhir itu akan menjelaskan apa maksud dari kalimat yang pertama. Nah, itu orang yang mencari kebenaran dan ilmiah dalam penelitian. Tapi sudah merupakan metode ahlul bidah ahwa dalam bermain, mempermainkan nas-nas para ulama seperti itu. Jadi mereka yang suka memalsukan kalimat-kalimat para ulama yang menukil sesuai dengan selera mereka. Yang anehnya dalam kitab tersebut dia juga menukil dari ulama-ulama yang mendukung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi berkebetulan kalimat ini dia lihat ada peluang untuk bisa mencela. Subhanallah, luar biasa. Talbis iblisnya luar biasa. Gitu, seperti itu. Masa Syekh Abdul Aziz bin Bas mencela, mengkritik Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam masalah? Tidak ada. Tapi dalam permasalahan fiqhiyah ya biasa, perbedaan ulama itu dari dahulu. Imam Syafi'i mengkritisi Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih, enggak ada permasalahan, tapi akidahnya sama. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah menulis kitab tentang menjelaskan tentang biografi Syekh Muhammad Abdul Wahab dan membantah kebohongan-kebohongan orang yang menisbatkan kebohongan pada beliau. Jadi kejujuran itu hanya ada pada ahli sunnah. Ahli bidah kalau menulis itu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Yang judul yang provokatif lagi seperti menulis ulama sejagat menggugat Wahabi. Sejagat. Berarti dari dahulu ulama dari imam apa namanya itu dari sahabat ke para ulama seluruhnya sampai akhir zaman kan begitu kan sejagat semuanya itu sampai zaman sekarang ini menggugat Salafi Wahabi. Gimana itu? Orang yang mengatakan dia syekh, keungkapannya seperti itu, enggak masuk akal. Tapi enggak masuk akal itu yang masuk akal menurut orang awam. Masa ulama sejagat? Kalau ulama sejagat berarti masuk juga sunnah, ulama bidah akan begitu. Ulama sunnah ternyata mendukung dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ulama bid'ah jelas mengkritisi. Jadi enggak benar. Oleh karena itu, enggak boleh kita ahli sunnah menggunakan kalimat-kalimat yang multi makna dalam menyampaikan permasalahan. Harus jelaskan apa yang maksud. Bahkan terbukti bahwasanya seluruh ulama ahli sunnah yang datang sepeninggal Syekh Muhammad Abdul Wahab mendukung, memuliakan dan menerima dakwah tersebut. Tapi permasalahan nama ahli sunnah itu telah diselewengkan.
Jadi semua mengambil nama itu untuk kepentingan masing-masing. Nah, ini harus perhatikan. Oleh karena itu kata beliau, itu isu dusta. Kecuali orang yang mengikuti saya. Ini kata beliau, katanya saya menganggap kafir semua manusia. Kecuali yang mau mengikuti saya. Dari kalimatnya saja sudah kita mengetahui kebatilannya. Seluruh manusia. Berarti juga sebelum beliau lahir manusia juga kan begitu, dikafirkan juga kan begitu. Siapa manusia maksudnya siapa? Jelas enggak benar. Nah, kata beliau, jangankan kita ya. Kita tentu heran dengan seperti jangankan kita, beliau sendiri Syekh Muhammad heran dengan seperti itu. Kok ada orang yang berbicara dan berani menebarkan kebohongan dengan yang sangat bohong seperti itu. Kata beliau, katanya saya telah menikahkan mereka secara nikah tidak sah. Saya benar-benar heran. Bagaimana mungkin hal itu bisa masuk dalam pikiran yang waras? Yang enggak masuk dalam pikiran yang waras enggak masuk. Tapi orang yang enggak waras, yang kebelingar dan juga enggak waras lagi berpikir bisa diterima dengan seperti itu. Apakah masih pantas orang seperti itu disebut muslim? Saya hanya bisa mengembalikan isu tersebut kepada Allah karena hal itu pasti muncul dari orang-orang yang otaknya tidak waras dan kehilangan perasaan. Ini yang bermasalah. Kalau kita berbicara dengan orang tidak waras ya susah, kita jadi tidak waras juga. Jadi cari berbicara dengan diskusi dengan orang yang waras, yang bisa menerima dalil dan argumentasi dan memahami. Baru bisa diskusi ilmiah, objektif untuk tujuan kebenaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu susah-susah dan capek untuk membantah argumentasi itu. Cukup ambil perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab, nih perkataannya, mana omonganmu yang bohong, nih perkataan beliau, cukup. Seperti itu. Maka kita menuntut para ustadz atau orang-orang thalibul ilmi yang cinta sunnah untuk mungkin mengambil risalah-risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab tersebut, kemudian mungkin diterjemahkan bahasa Indonesia, surat menyurat Syekh Muhammad Abdul Wahab kan begitu, biar umat membaca, nih surat beliau. Nah, itu sebaiknya itu dilakukan. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, sampai juga isu yang ditebarkan, semoga Allah memusuhi orang-orang yang mempunyai maksud batil. Juga ada isu bahwa katanya saya pernah mengatakan seandainya sanggup akan saya hancurkan cungkup Nabi SAW. Jadi kubahnya itu. Ya kan fitnah juga. Karena itu simbol bagi orang sufi. Apa dengan warna yang biru seperti itu? Simbol. Makanya serban-serban orang sufi sebagian suka dengan yang warna biru itu. Sesuai dengan catnya kubah Rasulullah SAW. Itu ada makna kaitannya ke sana sebagian. Nah, mengenai isu yang menanyakan saya tentang membakar kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat dalam sebagian masyarakat kadang lebih mulia dan utama dari Al-Quran. Seperti itu. Ya isinya doa-doa dan zikir yang ditambah-tambah, salawat-salawat kan begitu. Ini diisukan juga beliau memerintahkan untuk membakar. Benar isu itu? Hal itu ada sebabnya. Sebelumnya saya sudah memberikan nasihat kepada teman-teman saya agar jangan sampai pernah terlintas dalam hatinya bahwa ada kitab yang lebih agung daripada Al-Quran. Dan jangan sampai ada anggapan bahwa membaca kitab Dalailul Khairat itu lebih baik daripada membaca kitabullah. Itu beliau peringatkan pada. Tetapi ada orang yang meyakini bacaan hariannya Dalailul Khairat, bukan Al-Quran. Mengatakan itu lebih utama, zikir itu lebih utama. Nah, ini menyebabkan ya jika sebagian Al-Quran yang telah dicetak dengan berapa dan dikirim oleh Khalifah Utsman pada negeri-negeri kaum muslimin, kemudian kitab-kitab yang lain atau mushaf-mushaf yang lain yang tidak sesuai dengan mushaful imam itu boleh dibakar, apalagi kita-kita yang mengandung yang mengandung hal-hal yang merusak akidah. Daripada dasarnya tatkala sampai keyakinan seperti itu, maka suatu hal yang bijak tatkala umat tahu ternyata itu tidak ada nilainya, kenapa harus diagungkan, lebih diutamakan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang isu saya membakar kitab tersebut dan isu saya melarang membacakan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu adalah bohong dan fitnah belaka.
Ya. Jadi sebagian dia tidak cinta Nabi, tidak mau bersalawat. Kita bukan mengingkari salawat, bahkan mengajarkan salawat, mengajak umat bersalawat. Tapi bagaimana salawatnya? Nah, itu yang kita ingkari. Salawat jangan salawat dibuat-buat, jangan salawatan yang bermacam-macam. Tapi salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, kan begitu diajarkan Rasulullah SAW. Jangan ditambah-tambah salawat fulan, salawat kiai ini, salawat yang terus macam-macam, yang syekh fulan, imam fulan, yang enggak boleh. Karena mereka tidak berhak untuk membuat salawat, ya. Yang jelas segala sesuatu yang diceritakan tentang saya selain mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari syirik, semuanya adalah dusta. Ini pernyataan beliau. Lalu siapa yang kita terima omongannya? Penebar isu-isu palsu atau perkataan syekh yang mengatakan bahwa semua isu itu selain isu yang mengajarkan tauhid semuanya bohong, kata beliau. Lalu siapa lagi kita terima omongannya? Kemudian kata beliau, kemudian hal itu sangat boleh jadi tidak diketahui oleh orang lain, tetapi kalian pasti mengetahuinya. Misalkan ada seorang penduduk negeri kalian menyuruh manusia untuk ikhlas dan melarang mereka dari menyuruh kepada penghuni kubur, sementara ia punya banyak musuh yang lebih berpengaruh dan lebih banyak mengikutinya dan berusaha melontarkan kebohongan-kebohongan tersebut kepadanya. Bahkan mereka mempengaruhi manusia. Kalau hal itu sama saja dengan melecehkan orang-orang soleh dan ajakan mereka justru bertujuan sebaliknya. Kalian tentu tahu apa yang akan terjadi pada orang itu. Taib. Ala kulli hal, ya, waktu membatasi kita itu diantara perkataan dan surat beliau yang menjelaskan tentang kebohongan dan tuduhan-tuduhan isu-isu palsu tersebut. Ya, ini perlu dibaca karena waktu membatasi tidak bisa kita selesaikan atau membaca seluruh surat beliau. Tapi insyaallah para ikhwah yang memiliki kitab dibaca kembali, ya, risalah-risalah yang ditulis oleh beliau yang bisa berbahasa Arab, alangkah baiknya membaca dengan bahasa Arab. Ya, saya terus terang agak lambat dalam membaca bahasa Indonesia. Oleh karena itu mungkin lebih suka dengan nas bahasa Arabnya. Seperti itu. Kemudian di antara yang perlu diketahui bahwasanya hal yang disampaikan oleh pengarang di sini tentang pujian, ya, para ulama-ulama yang hidup di zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga di zaman setelah beliau yang membaca karya tulis dan juga kitab-kitab beliau, itu semuanya berkesimpulan sama bahwasanya beliau ini adalah orang yang mengajak pada kemurnian tauhid dan ajaran Islam. Tentang masalah tuduhan, masalah tawassul dan tabarruk syafaat itu tidak jelas, bukan secara mutlak seperti itu. Syekh Muhammad Abdul Wahhab hanya mengingkari tawassul yang terlarang, yaitu tawassul dengan orang yang telah mati dengan kedudukan. Tapi tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan ibadah, dengan iman, dengan amal soleh, dengan doa tidak bermasalah. Tapi tawassul dengan kedudukan orang-orang soleh, ya, itu yang dilarang, karena itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau, ya, tuduhan tentang mengkafirkan kaum muslimin, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bukanlah takfiri, bukan kaum khariji. Beliau ulama ahli sunnah yang mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip ulama ahli sunnah dalam masalah hal ini. Karena pada dasarnya masalah takfir, memvonis kafir itu hukum Allah dan Rasulnya. Ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini memperhatikan, membedakan antara hukum secara umum dan secara individu. Kemudian juga menjelaskan persyaratan, syarat-syarat yang harus diperhatikan, dan juga larangan-larangan dari menjatuhkan vonis kafir tersebut. Tidak seperti sebagian, ya, sekte Khawarij yang memudah-mudahkan mengkafirkan orang pelaku dosa, atau mungkin pemerintah yang zalim, kata mereka kafir dan taghut, macam-macam istilah mereka, lalu dikafirkan. Tidak seperti itu, ditegakkan hujjah. Syekh Muhammad Abdul Wahhab hanya memvonis seseorang apabila dia mengetahui tauhid, kemudian mengingkari, bahkan memusuhi dan mengetahui sunnah lalu memusuhi sunnah.
Itu yang dilakukan beliau, bukan semena-mena menjatuhkan vonis kafir pada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan vonis tersebut. Kemudian di antara hal yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang persaksian atau kesaksian orang-orang non-muslim. Kenapa ini dibahas? Sebenarnya apa yang dijelaskan tadi telah cukup. Perlu diketahui bahwasanya untuk mengetahui kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran Sunnah telah cukup. Orang mau menyaksikan, bersaksi tentang kebenaran itu atau tidak peduli. Yang penting apa kata Allah Rasul telah cukup bagi kita untuk menjelaskan kebenaran tadi. Tapi sebagian manusia, kalau tidak disampaikan perkataan sebagian ulama yang dia senangi dan dia sukai, terkadang masih ragu menerima kebenaran tadi. Ini jelas tanda-tanda fanatisme yang harus kita perangi. Sikap fanatik itu harus diperangi, tidak boleh seperti itu. Nah, karena tidak demikian, untuk semakin memperkuat hujah dan juga untuk semakin agar orang-orang yang senantiasa menebarkan kebohongan palsu dan juga isu-isu tersebut, agar tahu ternyata orang-orang yang berakal sehat dari non-muslim sendiri dan tidak beriman sendiri mengakui akan dakwah, kebenaran dakwah Syekh Muhammadul Wahhab itu sendiri. Seperti di sini ditulis, ya, dibawakan oleh pengarang seperti Robert Winder, ya, dalam bukunya yang berjudul Al-Arabiyyah As-Saudiyah fil Qarn At-Tasi' Ashar. Itu menjelaskan itu para orientalis, ya, kami memang tidak tahu kalau ternyata orang-orang Wahabiyah sanggup menghadapi era atom dan ruang angkasa, tetapi siapapun tidak bisa mengingkari nilai dan pengaruh mereka dalam pemikiran Islam modern. Mereka sanggup beralih dari yang realistis ke yang idealis. Nah, dan dari Islam apa adanya menjadi kewajiban yang lurus dalam dilakukan Islam. Nah, kewajiban yang lurus dilakukan Islam. Mereka ternyata sanggup menjaga vitalitas dan pikiran kebebasannya. Artinya, dari yang masalah tradisi yang diakui oleh masyarakat, maka mereka mampu merubah menjadi suatu realistis, yaitu masalah idealis, masalah agama, suatu kewajiban dan kepatuhan dan ketaatan yang komprehensif dalam menjalankan Islam itu sendiri. Seperti juga salah seorang orientalis Prancis yang bernama Henry Lois, ya, mengatakan gelar Salafi juga layak diberikan kepada gerakan Wahabi karena ia memang ingin mengembalikan Islam pada kemurniannya yang pertama, yakni pada periode salafus soleh. Tetapi gelar tersebut bukan milik khusus orang Wahabi atau orang yang madhab Hambali saja, melainkan milik semua madhab yang beraliran ahli sunnah wal jamaah. Kita katakan na'am, bahwasanya istilah salafi itu, ini perlu juga istilah yang juga sekarang isu yang berkembang. Istilah salafi itu adalah istilah yang sama dengan istilah ahli sunnah. Yang intinya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu kita hanya mengikuti generasi salafus soleh. Jadi yang Henry Lois ini lebih paham dari orang-orang yang mengisukan istilah salafi ini. Padahal dia non-muslim, paham apa yang dimaksud dengan salafi itu. Itu enggak? Nih pernyataan dia, bahwa itu adalah mengembalikan Islam kepada kemurniannya yang pertama, sesuai dengan apa yang pahami salafus soleh, sahabat. Paham padahal dia non-muslim, tapi orang yang bukan muslim tidak paham dari istilah salafi, kan bahaya. Malah mengisukan itu adalah aliran baru, ditambah lagi salafi wahabi, kan begitu. Dahulunya hanya wahabi, sekarang tambah salafi wahabi lagi. Seolah-olah itu adalah monster yang haus darah, kan begitu. Kan ada sejarah berdarahnya, kan begitu. Padahal semua itu kebohongan. Nah, itu yang ditulis. Jadi mereka, subhanallah, al-insaf, kejujuran dan insaf, ya, objektif itu subhanallah, suatu yang terpuji. Jadi orang yang masih waras, kendati dia non-muslim, masih bisa berpikir jernih. Tapi orang yang tidak waras, kendati dia muslim, akan berpikir bohong dan palsu. Ini yang berbahaya. Tetapi gelar tersebut bukan milik khusus orang, kita katakan bukan, bahkan milik setiap muslim yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pahaman salaf. Kendati dia pengikut mazhab Syafi'i, pengikut Hambali, pengikut Maliki dan Hanafi. Seperti itu. Karena itulah syiar beragama ahli sunnah, yaitu mengikuti para salafus soleh. Nah, jadi ini yang kita katakan bahwasanya banyak, ya,
pengakuan dan juga kesaksian orang-orang yang mereka tidak Islam tapi mengakui kebenaran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang intinya para ikhwah, apapun yang kita ingin bahas, yang kita ingin jelaskan, surat menyurat beliau dan artikel-artikel dan makalah-makalah dan juga buku-buku yang beliau baca menjelaskan yang beliau tulis menjelaskan tentang tauhid, tentang pentingnya kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Apapun yang kita baca dari karangan beliau, intinya kita akan mendapatkan kesimpulan yang satu, yaitu bahwasanya tiada lain beliau hanya menukil qala Allah wa qala Rasul, kemudian menjelaskan kepada umat mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tiada lain kecuali itu. Kenapa mereka tabarkan tauhid? Karena Allah memerintahkan tauhid, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa beliau mengajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Karena Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kenapa beliau memerangi masalah syirik? Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang melakukan berbuat syirik dan mengampuni selain itu. Kenapa beliau memberantas bid'ah? Karena Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan perkara-perkara yang baru. Kenapa beliau mengatakan amar nahi munkar? Karena Allah mengatakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, wal takum minkum ummatu yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi beliau tidak keluar dari konsep Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa mengikuti salafus saleh? Karena Allah memerintahkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Generasi terdahulu yang awal dari umat ini dan mengikuti dengan baik. Jadi mengikuti dengan baik, jadi pengikut salaf dengan baik. Maka beliau mengajak untuk mengikuti salaf dengan baik. Kenapa beliau menyampaikan, menetapkan sifat-sifat Allah? Karena itu yang disepakati oleh para sahabat ahli sunnah wal jamaah dari dahulu sampai sekarang. Adapun ahlul kalam wal filsafat dan bid'ah mengingkari hal itu. Jadi itu yang disampaikan oleh beliau. Enggak ada yang ditambah dan dikurangi. Adapun perbedaan masalah ijtihad, masalah fiqhiyah, furu'iyah, para ulama berbeda dalam hal itu, tapi mereka satu dalam akidah. Jadi akidah Syekh Muhammad Abdul Wahhab, akidah ulama-ulama Ahlussunnah zaman sekarang ini, akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akidah Ahmad bin Hanbal, akidah Imam Syafi'i, akidah Maliki, akidah Abu Hanifah, akidah para sahabat yang sama. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah sama dengan akidah beliau. Nah, itu yang perlu kita pahami dan itulah yang harus kita yakini. Akan tapi tiada yang kita katakan, kita hanya menjelaskan kebenaran. Agar orang mendengar itulah kebenaran dan juga orang yang selama ini menebarkan kepalsuan tahu juga itu suatu kepalsuan dan kedustaan, mudah-mudahan dia meninggalkan. Kalau tidak, yakinlah setiap orang yang sesat disebabkan kitab tersebut, setiap itu dia akan terus mengalir kejahatan itu sampai dia mati dan meninggal nanti. Bayangkan 3 kitab itu kalau penulisnya meninggal dunia, itu terus akan ditransfer kejahatan kesesatan orang itu kepada rekening kejahatan dia. Bayangkan kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah yang menebarkan tauhid kemudian tauhid sampai beliau meninggal, sampai akhir zaman masih orang membaca dan mengenal tauhid dari kitab tersebut, kebaikannya akan ditransfer pada kebaikan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Pilih mau yang mana kita? Mau terus mati kemudian dapat pahala atau mengalir, atau mati tetap mengalir kejahatan pada kita. Waliyazubillah. Karena Rasul mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan diikuti, maka akan mengalir kebaikannya, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikannya tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang mengajak pada kejahatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dari dan dosa orang-orang yang melakukan sepenggal dia, dan tidak akan berkurang dosa orang yang melakukannya. Mudah-mudahan hal itu menjadi pelajaran bagi kita dan senantiasa memotivasi kita untuk mencari kebenaran dan mewaspadai segala isu-isu yang berkembang, dan untuk selektif, kritis, objektif, dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang ketiga ini ba'da salatil zuhur kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Saya Dituduh Wahabi. Kan tapi kesempatan ini kita khususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan tadi. Kendati apa yang dibacakan dari sebagian atau perkataan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang telah dibacakan tadi itu baru segelintir dari perkataan beliau. Tapi dari apa yang diucapkan tadi telah mewakili jawaban yang menjelaskan hakikat kebohongan, tuduhan-tuduhan dan juga isu-isu yang berkembang seputar dakwah salafiyah yang dinamakan oleh mereka dakwah wahabiyah. Kebenaran apabila telah jelas itu tidak membutuhkan dalil yang banyak. Satu dan dua dari dalil yang menjelaskan kebenaran telah cukup. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, kendati kita membawa dalil sekeranjang banyaknya dalil pada mereka, ya, seluruh dalil disampaikan, tapi dia tidak akan mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena dia bukan mencari kebenaran. Nah, ini yang harus kita pahami dalam mencari al-haq. Taib. Oleh karena itu, ana mengharapkan pada kita semua untuk bisa membaca kitab yang diterjemahkan ini, Saya Dituduh Wahabi, dan kalau yang bisa membaca bahasa Arab, alangkah banyak langsung dibaca kitab aslinya yang judulnya Islamiyah La Wahabiyah. Baik, di antara pertanyaan yang pertama, Ustaz mengatakan bahwa orang yang mengikuti kesesatan lebih banyak daripada yang mengikuti kebenaran. Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan perkataan ulama bahwa ciri dakwah yang hak adalah pengikutnya selalu bertambah, karena kecenderungan manusia yang telah mengenal al-haq tidak akan mau meninggalkannya. Dari Rahmat Karanganyar. Syukran Akh Rahmat, semoga Allah merahmati kita semuanya dan antum yang bertanya. Pertanyaan ini sangat bagus sekali. Ya. Tadi telah dijelaskan bahwasanya standar kebenaran itu bukan mayoritas. Akan tetapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dijelaskan bahwasanya kalau yang dijadikan standar kebenaran adalah mayoritas, tentu ini bertentangan dengan dalil-dalil yang menjelaskan mayoritas manusia menyelisih kebenaran tadi. Lalu apakah ini tidak bertentangan dengan perkataan ulama bahwasanya pengikut dakwah hak itu terus bertambah? Tidak bertentangan. Naam. Fitrah yang lurus, akal yang masih bersih, hati yang masih suci, itu jelas akan menerima kebenaran, dan apabila memahami kebenaran itu dia tidak akan mundur, ya, tidak akan meninggalkan kebenaran tadi. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus pengikut dakwah Nabi SAW bertambah sehingga sampai beliau wafat, mayoritas masyarakat Arab, ya, Jaziratul Arab beriman, bahkan dakwah semakin meluas dan menebar dan semakin banyak pengikutnya. Allah mengatakan,
wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama. Tidak dilakukan. Akan tapi bila dibandingkan dengan mayoritas jumlah manusia di dunia ini, kendati manusia berbondong-bondong masuk Islam, masih juga perbandingannya apa? Sedikit. Nah, betul apa yang disampaikan bahwasanya bila seorang mengenal al-haq dan kebenaran itu telah tertancap dalam hatinya, tertanam dalam hatinya, maka dia tidak akan berbalik dari kebenaran itu. Nah, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dibandingkan dengan orang yang seperti itu, dibandingkan dengan orang-orang yang mayoritas penduduk dunia ini, maka sedikit yang istiqomah itu. Jadi tidak bertentangan, bahkan tidak bukan secara mutlak ya bahwasanya yang bertanda dakwah hak itu selalu bertambah pengikutnya atau banyak pengikutnya. Dalam hadis Ardul Ummam, hadis di mana para umat diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau melihat uridat alayya fara'aitun nabi laisa ma'ahu ahad wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyyu na'am thumma urida li sawadun 'azim fara'aitu an-nabiy wa fara'ait thumma urida li sawadun 'azim fa dhanantu annahu ummati wa qala hadi Musa wa qaumuhu hadha Musa wa qaumuhu thumma urida alayhi fara'aitu sawadan 'azim qala hadi ummatu. Dalam hadis tersebut, hadis umam, yaitu diperlihatkan umat dan para nabinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah melihat ada di antara nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada di antara nabi yang hanya pengikutnya 2 orang. Ada yang lebih banyak dari itu. Dan di antara nabi yang hanya pengikutnya Musa, dan lebih banyak ada nabi kita Muhammad SAW. Nah, nabi yang berdakwah dengan bimbingan Allah dan wahyu sampai meninggal wafat tidak ada pengikutnya, apakah dakwah itu tidak benar? Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun, berapa yang beriman pada beliau? Ma amana illa qalil, beriman sedikit, yang iman berkedudukan sedikit sekali. Apakah dakwah Nabi Nuh tidak benar? Dakwah hak. Jadi bukan hal yang mutlak bahwasanya dakwah benar itu banyak pengikutnya, tidak. Itu tidak mutlak. Tapi orang yang telah mengenal kebenaran itu dia tidak akan meninggalkan kebenaran. Itulah makna dari Yazid. Terus bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya, semakin yakin akan kebenaran dakwah yang dakwah yang diyakini atau dakwah yang diikutinya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bolehkah berbohong dalam rangka maslahat dakwah? Karena ada sebagian kelompok membolehkannya, berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim ketika beliau mencela patung. Enggak boleh berbohong dalam berdakwah. Rasul menjelaskan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujuru yahdi ila an-nar. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Tinggalkan kebohongan, kata Rasulullah. Sungguh kebohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Senantiasa seseorang berbohong dan berusaha untuk selalu berbuat bohong, maka Allah akan menjadikan dia orang yang pembohong. Kemudian al-kadhib min sifatil munafiqin. Enggak boleh berbohong dengan alasan maslahat dakwah. Yang boleh tauriyah. Tauriyah itu kita bicara perkataan yang umum, multi makna, tapi orang memahami pemahaman yang lain dan maksud kita lain, itu tauriyah atau mudarat, seperti itu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidak berbohong
Tapi itulah kenyataan mengajak mereka berpikir. Ini dalam rangka menjelaskan kebatilan. Dia mengajak berpikir. Kamu yang menghancurkan itu, lihat patung yang besar itu sana ada palunya, kan begitu. Mereka berpikir, apakah mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari palu yang, atau dari bisa menyelamatkan diri mereka, bisa mendengar dan seterusnya. Lalu mereka mengatakan, kamu kan tahu bahwa dia tidak bisa berbicara. Nah, ini kesempatan beliau. Ya, kalau tidak bisa bicara, kenapa kalian ibadati patung berhala itu? Seperti itu. Jadi bukan, ya, dia tidak berbohong, tapi mengajak mereka berpikir menggunakan akal yang sehat. Nah, adapun bukan dakwah untuk berbohong untuk masalah dakwah. Dalam Islam, wasilah atau tujuan tidak boleh membenarkan segala cara. Adapun kaidah al-ghayah tubarrir wasilah, tujuan menghalaskan segala cara, ini bukan kaidah syar'iyyah. Kemudian dakwah Islam, dakwah yang sampaikan dengan apa adanya, tidak perlu kita berbohong dalam menyampaikan dakwah. Yang menjadikan prinsip beragama atau kebohongan sebagai prinsip beragama adalah orang-orang ahlul bidah wal ahwa dan juga sekte Syiah dan Rafidah yang menamakan at-taqiyah. Itu kebohongan. Ahli sunnah, ahli sidq wal wafa, orang yang jujur dan orang yang memenuhi janji. Ahli sunnah tidak pernah mereka melakukan dakwah dengan cara bohong. Karena apa yang disampaikan mereka hak, jelas, terang, enggak ada sembunyi, enggak ada, jelas, terang. Enggak ada yang perlu diwaspadai, ditakuti. Karena al-haq wadih. Nah, al-haq wadih, tidak ada yang tersembunyi. Jadi tak perlu berbohong dalam berdakwah. Nah, tidak dibenarkan untuk maslahat dakwah. Karena maslahat dakwah, siapa yang mengukur maslahat dakwah? Kita atau agama? Nah, agama, bukan kita. Lalu kita bisa mempertimbangkan antara maslahat tersebut. Ya, maslahat dakwah berterus terang dalam berdakwah itulah maslahat. Nah, jadi intinya tidak boleh berbohong di dalam menyampaikan dakwah demi maslahat. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, apa ciri-ciri salafi? Apa yang mengeluarkan dari salafi? Jadi ciri-ciri salafi ini dengan redaksi lain, apa ciri-ciri sunni gitu. Apa yang mengeluarkan dari sunnah? Sama pertanyaannya, kalimatnya berbeda, substansinya sama. Jadi apa ciri-ciri ahli sunnah? Apa ciri-ciri salafi? Karena salafi itu apa arti salafi? Banyak orang salah memahami dalam istilah. Ada memahami istilah salafi. Dia menganggap suatu aliran baru, menganggap itu ajaran baru, menganggap itu pemikiran baru, sekte baru, sehingga sebagian menulis sekte salafi, bahkan bagi salafi wahabi. Ini istilah yang bid'ah ini. Dan wallahu alam, yang pertama sekali yang menebarkan sekte salafiyah itulah yang menulis kitab yang tentang trilogi apa itu, kitabnya yang 3 itu. Dia yang pertama sekali yang melihat menebarkan sekte salafi wahabi. Sebelumnya mengatakan ya wahabi kan begitu atau salafi, tapi yang menebarkan sekte salafi wahabi itu dialah yang pelopor utamanya yang membuat bid'ah itu, penamaan istilah bid'ah itu. Dan ini akan terus akan menjadi ya menambah dosa dia sampai dia ya bertobat dari penamaan istilah itu. Nah, salafi itu apa? Salafi disebutkan pada salafus soleh. Salafus soleh itu siapa? Itulah Allah menjelaskan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Itulah yang salafus soleh, para sahabat muhajirin wal ansar. Itulah salafus soleh. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ikuti.
yaitu ditanya tentang firqatun najiyah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Kemudian dalam ayat tersebut, dalam surah At-Taubah tersebut, Allah menjelaskan bahwa generasi terdahulu dan awal dari kaum Muhajirin wal Ansar itu dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi ada yang terdahulu, ada yang mengikuti. Orang yang datang sepeninggal mereka pengikut salaf, namakan salafi. Mereka menurut kita namakan salafus soleh. Itulah makna as-sabiq wal awwal. Nah, kemudian dalam mengikuti tersebut mereka mengikuti dengan baik. Dan istilah madhabus salaf itu, istilah salafi itu istilah yang sangat familiar dan juga populer di kalangan para ulama ahli sunnah. Dan tidak satu pun yang mengatakan itu sekte salafi, enggak ada. Baru muncul ya abad ke-20 ini ya istilah sekte salafi wahabi itu. Sebelumnya suatu yang lumrah dan keimanan para ulama madhabus salaf, manhajus salaf, wa madhabus salaf fi hadha kadza wa kadza wa hadha huwa madhajus salaf wa hadha huwa madhabus salaf. Itu dah istilah yang sangat familiar dan juga sangat masyhur, populer sekali. Silakan baca kitab para ulama baik masalah akidah dan fikih. Jadi itu bukan sekte, bukan aliran, tapi merupakan jalan manhaj yang harus diikuti dalam memahami agama Islam. Sebab intinya dari dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita hanya kembali kepada pemahaman sahabat karena Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti hal itu. Itulah makna dari kalimat madhabus salaf atau salafi. Namakan salaf karena dia mengikuti salaf atau atba'us salaf. Nah, atba'us salaf. Dia pada dasarnya adalah makna dari ahli sunnah itu sendiri. Karena ahli sunnah wal jamaah dalam memahami agama, mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti sahabat Nabi SAW. Karena seluruh sekte yang muncul dalam Islam itu menyelisihi prinsip ini. Mereka mungkin kembali pada Al-Quran dan Sunnah tapi memahami sesuai dengan pendapat masing-masing. Oleh karena itu zaman sekarang banyak orang yang menamakan mereka ahli sunnah wal jamaah. Ternyata di dalam beragama yang melandasan mereka pemikiran, aliran, kemudian tradisi, lisan para luhur, diajak untuk kembali Al-Quran dan Sunnah enggak mau, mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini terjadi percampur bauran ini, kekeliruan, penipuan dalam nama. Maka perlu menambah adalah atba'us salafi agar terbukti atau diketahui siapa sebenarnya yang ahli sunnah yang mengikuti salaf itu. Oleh karena itu Imam Abu Mudhaffar Sam'ani rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'i, menjelaskan syiar ahli sunnah adalah ittiba'us salafil ummah. Bahwasanya syiar beragama ahli sunnah itu mengikuti salaful ummah, itu sahabat. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abarru hadhihi al-ummati khuluba wa a'maquhum ilma wa aqalluhum takallufa. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa nusrati dinihi, fa'rifu lahum fadlahum wa tamassaku bi sirihim wa manhajihim." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin mencontoh, ikutilah orang yang telah meninggal. Karena orang yang hidup tidak aman fitnah. Siapa mereka? Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling dalam keilmuannya, yang paling suci hatinya, yang paling sedikit keterpaksaan di dalam beramal. Takalluf, tidak ada takalluf. Apa yang datang dari agama diamalkan. Mereka yang dipilih oleh Allah untuk bersahabat, menemani Rasulnya dan memperjuangkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan dan kemuliaan mereka dan ikuti manhaj mereka. Oleh karena itu Imam juga mengatakan, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, atau Az-Zuhri, "Alaika bi athari man salaf wa in arfadaka an-nas." Hendaklah kamu berpegang teguh dengan manhaj salaf, kendati orang menolakmu, orang mengusirmu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu bil qaul. Tinggalkan pendapat-pendapat manusia kendati mereka mengemasnya dengan kemasan yang indah.
Jadi banyak sekali perkataan para ulama. Bahkan di antara salah seorang ulama dari ahli sunnah dari kalangan ulama Al-Hambaliyah itu menulis kitab yang judulnya Ad-Dalilul Wadih fi Iqtifai As-Salafis Salih. Seperti itu. Dia dalil yang menjelaskan yang jelas menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salafus salih. Ini agama, manhaj, jalan, bukan sekte, bukan pemikiran, tapi metode yang benar dalam beragama. Nah, apa ciri mereka? Ciri mereka pertama jelas mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka menjadikan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarkil bidah. Usul sunnah, prinsip dasar sunnah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga apa yang diamalkan para sahabat Nabi SAW dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Maqala Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah bahwasanya di antara konsensus ahli sunnah wal jamaah ittafaqu ala wujubi ittiba'is salafil ummah. Sepakat mereka dalam mengikuti salafil ummah. Banyak sekali. Jadi kita mengatakan bahwasanya ulama ahli sunnah sejagat, mungkin ini yang benar, ulama ahli sunnah sejagat sepakat mengikuti madhabus salaf. Adapun ulama ahli sunnah sejagat sepakat membenci salaf itu jelas kebohongan. Jadi ahli sunnah, ulama ahli sunnah seluruhnya di dunia ini ya, sampai zaman ini itu sepakat mengikuti madhabus salaf. Di antara tanda madhabus salaf ini adalah mereka yang memperhatikan masalah tauhid. Nih, di antara ciri orang salaf itu memperhatikan masalah tauhid dan memberantas segala bentuk kesyirikan dan fenomena kesyirikan dan juga situs-situs kesyirikan. Mereka yang perhatian dengan ilmu agama yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang senantiasa bersikap jujur dalam segala hal, dalam berilmu, dalam berdakwah. Mereka yang menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW. Mereka yang beragama hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan tradisi, bukan warisan para leluhur dan seterusnya. Mereka yang apabila datang qala Allah wa qala Rasul, mereka pasrah dan berserah diri. Enggak ada pilihan lain kecuali qala Allah wa qala Rasul. Kendati berbeda dengan pendapatnya atau perkataan imamnya, perkataan buyanya, perkataan kiainya, perkataan ustadznya. Yang penting qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ata'na. Qala Allah Ta'ala fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak terdapat dalam hati mereka rasa tidak senang, kemudian mereka ridha dan pasrah terhadap keputusan itu. Qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Bahwasanya dari Allah datang risalah, Rasul yang menyampaikan, kewajiban kita menerima. Qala Imam Tahawi rahimahullah, la yaqumu qadamul Islam illa ala dhahri taslim wastislam. Tidak akan mungkin tegak ya Islam itu kecuali di atas pondasi pasrah dan berserah diri. Itu pertanda ahli sunnah. Di antara pertanda as-salafi dan ahli sunnah adalah orang yang mengedepankan Al-Quran dari akal. Mereka beragama bukan akal-akalan, tapi menggunakan akal yang sehat dalam memahami agama. Beda antara menggunakan akal yang sehat dalam memahami agama. Sebagaimana kalau orang sinting, orang gila, orang waras untuk bisa memahami Al-Quran Sunnah, tidak akan mungkin. Orang yang sehat, orang yang berakal, tapi akal yang sehat, akal yang waras ya, untuk memahami agama tadi. Karena Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran. Bagaimana mentadabbur kalau tidak punya akal? Tapi akal yang dibimbing oleh wahyu. Adapun selain ahli sunnah atau selain dakwah salaf, mereka menggunakan akal, perasaan, mimpi, takhayul dan macam-macam. Apalagi ahlul kalam, akal, perasaan. Nah, ahli sunnah akal. Apabila bertentangan akal dengan nakal, maka akal haus korban, mundur, nakal haus maju. Ada itu yang ahli sunnah dan madhabus salaf. Adapun al-bidah wal ahwa, bermacam sekte pemikirannya,
apabila bertentangan akal dengan nakal, maka nakal dikorbankan, akal dimajukan. Itu jelas. Itulah prinsip dan pendapat ahli sunnah, pendapat orang ahlul kalam. Lalu di antara pertanda ahli sunnah dan pengikut madhabus salaf itu adalah mereka tidak akan membuat prinsip-prinsip baru atau landasan-landasan cara beragama baru selain apa yang telah datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka membaca Al-Quran dan Sunnah, kemudian memahami Al-Quran dan menyimpulkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keilmuan, dengan akidah dan yang lainnya. Ahlul bidah wal ahwa, mereka membuat prinsip dulu, membuat prinsip dan kaidah dulu, baru mencari-cari dari Al-Quran dan Sunnah, baru cocokkan. Nah, ini perbedaannya. Ahlus sunnah wal jamaah di antara ciri-cirinya adalah mereka apabila datang hadis yang sahih, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Karena itulah madhab para imam-imam ahli sunnah. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Adapun ahli bidah wal ahwa, datang hadis yang sahih tapi bertentangan dengan pendapat imamnya, pendapat gurunya, pendapat syekhnya, pendapat kiainya dan seterusnya, itu akan ditinggalkan hadis dan diterima pendapat kiai dan pendapat ulamanya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya dan seterusnya. Ahli sunnah wal jamaah tidak menisbatkan diri kepada seorang pun kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tiada nama mereka kecuali sunnah, kata Imam Malik rahimahullah. Ahli sunnah laysa lahum ismun illa sunnah. Enggak ada yang lain. Berbeda dengan sekte atau yang muncul dalam Islam, mereka menisbatkan diri kepada imam, pada pelopor atau mungkin pencetus pemikiran itu, atau perbuatannya, atau pada golongannya. Seperti dinamakan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, atau Khawarij, perbuatan mereka keluar kudeta penguasa yang zalim menurut mereka, atau Murji'ah, perbuatan mereka yang mengeluarkan amalan dari iman. Mu'tazilah, karena mereka sikap mereka yang meninggalkan kebenaran dan juga jamaah kaum muslimin. Syiah, Rafidhah, karena mereka telah menolak kebenaran. Dinamakan Asy'ariyah, menisbatkan kepada Abu Hasan Asy'ari secara bohong, kan begitu. As-Sufiyah menisbatkan kepada tarekat-tarekat yang macam-macam, kan begitu. Semua menisbatkan diri ahli sunnah kecuali Rasulullah SAW, ahli sunnah wal jamaah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahli as-sawadul a'zam, ahli sunnah wal jamaah. Semua nama-nama yang syar'i yang menjelaskan tentang eksistensi dan juga keberadaan mereka. Lalu apa saja mengeluarkan dari sunnah dan salafi? Itu di antara tanda-tanda salafi dan ahli sunnah. Yang mengeluarkan adalah apabila dia menyelisihi prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah, atau melakukan perbuatan-perbuatan furu'iyah, cabang dalam perkara-perkara prinsip ahli sunnah, tapi terus secara kontinu melakukan itu, bukan sekali dua kali, terus menerus melakukan hal-hal yang menyelisihi, kendati dalam perkara-perkara furu'. Apabila dia menjadikan akalnya sebagai landasan beragama, berarti bukan ahli sunnah. Karena ahli sunnah qala Allah wa qala Rasul. Apabila datang kepadanya qala Allah wa qala Rasul, sahih hadisnya, tapi juga masih warisan para leluhur yang dilakukan, tradisi kita yang masih diamalkan, berarti bukan ahli sunnah. Ahli sunnah qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ata'na. Kemudian sikap fanatik, ahli sunnah tidak fanatik hanya pada Al-Quran dan sunnah. Bila datang qala Allah wa qala, dia perjuangkan. Tapi apabila sebaliknya, apabila ada orang yang qala Allah wa qala Rasul, tapi ternyata perkataan gurunya, perkataan ustadznya, perkataan imamnya, perkataan kiainya, perkataan habibnya menyisihi, dia tetap mengikuti perkataan gurunya, meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Ahli sunnah apabila dia tidak ada perhatian pada sunnah, tidak ada perhatian pada tauhid, itu bukan ahli sunnah. Bagaimana seorang mengatakan dia sunnah tapi sunnah tidak dipelajari, sunnah tidak diajarkan? Mengatakan mengikut tauhid tapi tauhid tidak pernah diajarkan, bahkan tidak paham pada tauhid. Ini jelas bertentangan. Jadi intinya menyelisihi prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah, maka dia bukanlah ahli sunnah, kendati menamakan ahli sunnah. Sebab ad-da'wa illam tuqam alaihi bayyinat fa ashabuha ad'iya. Pendakwaan kalau tidak ada argumentasi dan dalil, maka pelakunya adalah para pembohong belaka. Ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih para pendengar suara Quran, Ustadz tadi dijelaskan seorang itu biasanya memusuhi orang yang tidak dikenal. Mohon dalilnya. Itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mohon dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Selamat ya, salah tiga ya. Baik. Nah, seseorang memusuhi sesuatu yang tidak dia kenal.
Sebab kecintaan itu bermula dari apa? Ma'rifah. Seorang kenal, dia akan mencintai. Kecintaan pada sesuatu itulah yang dilatar belakang oleh pengetahuan dia terhadap sesuatu tadi. Apabila dia tidak mengetahui, maka dia tidak akan tergerak hatinya untuk melakukannya. Bahkan seringkali itu yang menyebabkan dia memusuhi. Secara dalil nas Al-Quran dan Sunnah, wallahu alam, saya tidak mendapatkan secara nas, tapi kenyataan hidup dan apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya orang-orang yang menolak kebenaran dari sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terbukti bahwasanya di antara mereka disebabkan mereka menolak kebenaran dan tidak menerima dakwah Rasulullah SAW disebabkan mereka tidak kenal pada hakikat dakwah tadi. Tapi tatkala mereka kenal, maka dia akan mencintai, memperjuangkannya. Itu terbukti dalam kenyataan hidup seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya sebab dia menolak, memusuhi kebenaran tadi. Sebab ada juga yang memusuhi kebenaran karena hawa nafsu. Ada lagi sebabkan mempertahankan kedudukan dan juga dunianya, juga mempertahankan popularitasnya. Jadi banyak penyebab menolak kebenaran tadi. Di antaranya adalah karena kejahilan tadi. Karena sebagaimana jelas para ulama, al-jahlu itu adalah sumber kejahatan. Dan dalam hal ini bisa mungkin dijadikan dalil keumuman hadis bahwa Rasul menjelaskan may yuridillahu bi khairin faqihu fid din, berilmu. Berarti kalau dia tidak berilmu, maka tidak ada kebaikan baginya. Di antara tidak ada kebaikannya, maka dia menentang kebenaran tadi. Nah, wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, mohon penjelasan apakah benar dakwah Syekh Muhammad didanai Raja Saud sehingga berpihak pada kepentingan Raja Saud, ya, Bunda Sragen. Ini ada dua sisi yang perlu ditanggapi dalam pertanyaan ini. Pertama, apakah Syekh Muhammad didanai Raja Saud? Tidak diragukan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di waktu beliau mulai menebarkan dakwah tauhid tersebut, itu beliau pergi kepada kepala-kepala kabilah Arab atau yang mereka pimpinan-pimpinan setiap daerah atau kabilah, atau mungkin kabupaten atau seperti itu. Dia setiap suku itu ada kabilahnya, ada pimpinannya. Ditawarkan dakwah tadi, semua menolak. Kemudian dia tawarkan kepada Muhammad Saud di Ad-Dir'iyah, kan begitu. Lalu dia mengatakan, wahai Mansur, jika kamu menolong agama Allah, menebarkan tauhid, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan padamu dan kekayaan dunia. Dan apa yang kekayaan yang kamu raih, saya tidak menuntut sedikit pun dari hal itu. Begitulah lebih kurang makna dari ungkapan Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Nah, sehingga terjadilah sepakatan, ya, MOU antara beliau dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahhab tidak ikut campur dalam masalah politik tatanan negaranya. Artinya, ya masalah kerajaan antum mengatur, tapi saya menjalankan atau menegakkan masalah tauhid dan ilmu agama. Syekh Muhammad Abdul Wahhab dengan Imam Muhammad Saud itulah yang menegakkan dengan pedang dan kekuasaannya. Jadi ini menyebarkan dakwah langsung diutus disertai dengan terus pertama didakwai dulu. Lalu kalau ada orang yang menentang dakwah tersebut, ya diajak. Terus diajak berapa kali juga. Nah, tatkala itu baru dilakukan, ya diajak untuk kepada tauhid dan sunnah. Seperti itu. Jadi kalau masalah mendanai, iya, karena ini suatu kedaulatan yang dibangun di atas kerjasama dan ta'awun tadi. Jadi segi keilmuan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang dalam barisan depan, dan masalah pengaturan atau politik negaranya, siasat syariahnya itu Syekh Muhammad atau Imam Muhammad bin Saud. Jadi jelas saling
ta'awun dan kerjasama dalam mengembangkan dakwah tadi. Jadi bukan karena kepentingan Raja Saudi, tidak, kepentingan agama Allah, bukan kepentingan, tapi suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tatkala mereka menegakkan agama Allah, Allah membukakan kemudahan bagi mereka. Lihat bagaimana kekayaan sampai sekarang, mereka menikmati kekayaan dari hasil alam. Siapa dahulu jadi penjajah yang melirik ke Jazirah Arab, semenanjung Arab itu? Apa yang bisa dimanfaatkan? Tandus seperti itu. Tapi subhanallah, dengan berkebarnya dakwah, Allah bukakan bukan sumur air ya, sumur minyak kan begitu, yang mereka hidup untuk berapa generasi keturunan mereka. Berkat apa? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Maka kalau Indonesia ini mau ingin dakwah yang negara yang makmur, maju, tegakkan tauhid, akan datang kemakmuran dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sama sekali bukan kepentingan, tapi saling memberikan kemaslahatan dan menjadikan agama Allah sebagai satu-satunya tujuan untuk hal yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya juga dituduh Wahabi. Tapi kan siapa ini? Bapak tidak mengaku Wahabi kan? Ya alhamdulillah. Ustaz, saya juga dituduh Wahabi. Sudah saya jelaskan, tapi keyakinan itu sudah turun temurun. Nah, ini yang tradisi tadi, yang warisan para leluhur. Bagaimana cara mendakwai mereka? Abu Azhar ya, Klaten. Pertama, ketahuilah, tatkala seorang menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar, nggak perlu digubrisi. Emang kalau saya Wahabi, saya apa? Emang ada apa? Ya, selama saya berjalan asal Quran dan Sunnah, di Wahabi, Salafi, ada apa? Kalau ternyata yang dia tuduhkan itu disebabkan seorang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pahaman salafus soleh, berakidah-akidah ahli sunnah, membenci kuburan, pengagungan kuburan-kuburan dan mengagungkan kuburan wali-wali dan seterusnya, tauhid, kemudian benci pada bid'ah dan bermacam khurafat, mencintai sunnah, mencintai orang-orang bertauhid. Kalau itu yang dia sesalkan dan itu yang dia ponis, dia itulah Wahabi. Alhamdulillah, ala kulli hal, ya kan? Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, seandainya kecintaan pada sahabat Nabi, kepada ahlu baitin Nabi SAW dituduh oleh orang Rafidhah sebagai nasibi atau sebagai nasibi, maka katakanlah saya nasibi, katanya. Artinya apa? Ini bukan berarti dia itu nasibi, tidak, tapi ingin membantah kalau memang yang kalian tuduhkan itu saya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu dituduh Wahabi. Ya, nikmat adalah nama yang paling baik, kan begitu? Tapi saya bukan hal yang seperti itu. Saya tidak kenal dengan istilah-istilah Wahabi seperti itu. Jadi nggak perlu digubrisi, yang penting sampaikan kepada mereka, perlihatkan kebenaran. Nih, al-haq, ini qala Allah wa qala Rasul. Tapi kalau masalah turun temurun, ini adalah dalil yang telah klasik, dalil klasik ini, argumentasi klasik. Ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Jadi perlu ya sabar. Ini sabar. Nabi ini Pak siapa ini, Pak Abu Azhar ini baru satu gelar yang diberikan Wahabi. Nabi, sahir, majnun, kahin dan seterusnya kan. Berapa? Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya, mengrasul tidak orang seperti itu. Oleh karena itu pertama sekali, kalau memang kita bukan seperti itu, kenapa harus digubrisi? Tatkala kita menggubrisi, kemudian tatkala kita menanggapi, ya jadi beban pikiran kita. Tidak usah ditanggapi, ya. Anggap aja itu suara-suara yang mungkin keluar dari kaset-kaset yang rusak, kan begitu. Nggak perlu didengarkan begitu. Jadi seperti itu aja. Jangan terlampau kita ya menanggapi, sebab jadi bahan pikiran dan juga terus dalam pikiran kita sehingga tidak bisa tidur, terbawa mimpi dan bermacam-macam, kan begitu. Nggak usah. Jadi kebatilan itu yang nggak perlu terlampau digubrisi, tapi juga perlu diwaspadai. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain ini apa ini kepada para ustadz ya, jamaah kajian dan pendengar radio suara Quran yang dirahmati Allah, mau menanyakan bagaimana kiat-kiat agar kita bersabar terhadap
tuduhan yang dilontarkan masyarakat yang belum mengenal dakwah salaf dan menisbahkan kepada Syekh Muhammad yang mereka anggap berbeda dari kebanyakan yang berbeda dari kebanyakan orang khususnya dalam cara beribadah. Ya seperti yang diterangkan tadi bahwasanya jangan terlampau menggubrisi hal itu. Tatkala kita berada di atas kebenaran, berada di atas petunjuk, lalu ada orang tidak senang, banyak alasan yang melatar belakangi kenapa tidak senang. Ada kena hasad mungkin, kena betul dia tidak tahu, atau kena telah terkontaminasi pemikiran yang macam-macam, telah terprovokatori dengan hal-hal yang lain. Itu hal yang biasa. Tapi selama kita berada di atas al-haq, kebencian, kedengkian seorang tidak akan memudaratkan kita. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Jadi kendati manusia, Allah Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ibnu Abbas, walau ijtama'al ins wal jin ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik rufiyal aqlam jaffatis suq. Jika manusia seluruhnya dari dahulu sampai zaman akhir berkumpul bersatu untuk mencelakakan kamu, untuk mendatangkan kebaikan, akan mungkin mereka bisa memberikan kebaikan kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah yang akan kamu peroleh. Jika mereka bersatu untuk mendatangkan kejahatan, maka juga mereka tidak akan mampu mendatangkan hal itu kendati yang mereka bersatu seluruhnya, kecuali apa yang telah ditakdirkan akan menimpamu. Telah kering tinta untuk menulis takdir, lembaran telah digulung, kan begitu. Jadi hal yang seperti itu akan merugikan kita dan tidak akan merusak kita, dan akan membahayakan orang yang terus menisbatkan tuduhan-tuduhan dan isu-isu yang negatif itu. Oleh karena itu, jika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menepis segala syubhat yang dilontarkan kepadanya dan tuduhan-tuduhan tersebut dalam kitab-kitabnya, masih tetap juga ada orang yang menisbatkan sampai zaman sekarang ini, apalagi kita, tetap masih ada orang terus menisbatkan. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran itu hanya orang-orang yang pilihan Allah yang minoritas. Kebanyakannya hanya mengekor dan pengikut tradisi, warisan, dan seterusnya. Oleh karena itu, caranya untuk sabar, pertama, bahwasanya yakinlah bahwa orang yang berada di atas kebenaran, orang yang berada di atas al-haq pasti dimusuhi oleh mayoritas. Apalagi sebagaimana kita yang telah pernah disampaikan, kita di zaman keterasingan, asing dalam ibadahnya, asing dalam sunnahnya, muamalahnya, di tengah-tengah manusia yang menyimpang dari sunnah, menyimpang dari ibadah yang benar, berakidah yang batil, kan begitu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita ingin jadi asing, ingin berpegang teguh dengan sunnah di zaman sekarang ini, maka siapkan diri dari sekarang untuk siap untuk dicela, dihina, disakiti, dan seterusnya. Lalu telah siap, maka kita siap untuk sabar. Siap untuk sabar. Jadi harus siap dan siap untuk sabar. Kemudian sabar, bahwa setiap orang yang menyuruh pada kebaikan pasti akan mendapatkan cobaan. Itu sunnatullah. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, untuk menghibur diri, kembalikan hal itu kepada bagaimana Rasul kita. Apabila kita mendapatkan cobaan, lihat bagaimana cobaan Rasul kita Muhammad SAW. Belum seberapa dengan cobaan kita, ya kan? Masih ringan. Rasul bagaimana cobaannya? Belum seberapa. Oleh karena itu, inilah menghibur kita. Ya kalau saya ya begini, apalagi ya Rasul yang dapat wahyu begitu cobaannya, apalagi saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-amthal thumma al-amthal. Orang yang paling berat cobaannya orang yang para anbiya, kemudian orang yang mendekati dengan mereka. Nah, oleh karena itu intinya bahwasanya untuk memegang kebenaran, mengajak kepada kebenaran membutuhkan kesabaran, dan kesabaran itu jelas pahit tapi manis hasilnya. Allahu a'lam.
Ada kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam tentang kaidah fi sabar, yaitu kaidah dalam sabar. Ada sekitar 20 kiat ya yang perlu diketahui untuk bisa sabar dalam berinteraksi dengan manusia, dalam itu banyak yang bisa dilihat oleh para penuntut ilmu. Qaidatun fi sabar. Kemudian assalamualaikum Ustaz, pertanyaan, buku atau kitab apa saja yang telah ditulis oleh Ahlus Sunnah Indonesia untuk membantah buku Syekh Idahram yang banyak kebohongannya? Sebenarnya perlu ada satu prinsip yang perlu kita pahami. Sebenarnya kebatilan itu kalau tidak digubrisi itu akan terkubur sendiri. Begitu. Tapi karena dilihat dari satu sisi, karena ini kasihan orang-orang yang awam, maka alhamdulillah ya, sebagian dari para ustaz-ustaz ahli sunnah telah menulis hal itu. Seperti juga kitab ada Abu Ubaidah, Ustaz Abu Ubaidah, dan juga kitab yang lain yang menulis tentang ya membongkar tentang ya koleksi kebohongan dalam kitab orang yang menamakan dirinya syekh. Ini juga enggak malu syekh kan begitu. Belum ada Indonesia ini yang pengarang ada syekh. Ini yang pertama sekali kan begitu, syekh. Orang mengangka ini orang Arab kan begitu, syekh. Indonesia biasanya ustadz kan begitu, karangan ustadz fulan. Tapi enggak syekh. Nah, ini kan aneh. Kemudian juga ya orang ini terbalik, dari namanya itu terbalik, kan begitu. Yang saya dengar namanya Marhadi kan begitu, tapi dibalik namanya, karena juga pemikirannya telah terbalik kan begitu. Kemudian juga banyak kebohongannya. Saya membaca kitab itu, memang kebohongan luar biasa. Dan yang ulama sejagat katanya yang membenci atau mendakwa sunnah itu yang dikatakan ulama-ulama dari tulisan-tulisan yang diambil dari internet, website tentang tulisan-tulisan orang-orang sufi dan orang-orang syiah yang membantah dakwah Syekh Abdul Wahab. Sebab ketahui dalam kitab Da'awal Munawi'in dakwah Syekh Abdul Wahab itu yang membenci dakwah Syekh Abdul Wahab itu secara umum imma orang-orang yang punya pemahaman tarekat sufiyah, orang-orang sufi, dan juga orang-orang syiah. Maka bekerja sama mereka dalam, maka interkoneksi atau hubungan antara syiah dengan sufi ini sangat erat. Karena dalam banyak hal pemuja kuburan, sumber tawassul, tabaruk, macam-macam. Oleh karena itu yang dinukil dia. Banyak sekali karang-karangan dari syiah dan ulama-ulama yang sufi-sufi yang suka dengan amalan-amalan khurafat itu yang dinukil oleh yang menamakan dirinya syekh ini. Jelas. Jadi dia menukil dari apa? Musuh, jelas semua akan membenci kan begitu, tidak objektif, tidak ilmiah sekali. Oleh karena itu ya jangan kita mengkoleksi kebohongan tersebut, karena cukuplah ya kebohongan itu ya terkubur dengan tidak diperhatikan. Nah, kemudian apakah semua orang yang belajar agama di Saudi Arabia terus pulang ke Indonesia lalu menjadi ahli sunnah? Tidak mesti. Karena al-ardu la yuqaddisu syakhsan. Bumi tidak bisa mengkultuskan seseorang, memperbaiki seseorang. Dahulu di zaman Rasul, Mekah itu banyak abu-abu yang apa? Abu Lahab, Abu Jahal kan begitu. Itu kan di Mekah tempatnya. Kendati dia alumni Ummul Qura macam-macam, enggak mesti. Jadi ke Indonesia, ke Blinger dan macam-macam. Ya, tergantung hidayah. Saya ya bukan menyombongkan diri, tapi alhamdulillah pernah belajar di sana dari tahun 93 sampai 2010. Itu dari masa itu mengetahui teman-teman yang belajar di sana ya ada yang pulangnya istiqomah, ada yang di sana tidak kenal dakwah salaf, ternyata Indonesia dia kenal. Ada yang belajar di sana pulangnya wujuduhu ka'adami, datangnya pulangnya seperti kedatangan dia semula. Ada juga yang belajar di sana kerjanya bukan belajar, ikut travel macam-macam. Ada di sana juga kerjanya bukan mulazamah para masyayikh macam-macam. Jadi itu bukan hak paten ya orang belajar Saudi harus itu, enggak, macam-macam. Dan sangat disayangkan banyak orang-orang yang juga mengelan
menyandang gelar akademisi yang tinggi yang alumni sana, ternyata pemikiran kebelingnya ada macam-macam, kan begitu. Jadi itu tidak yang menjadi standar hidayah atau persyaratan hidayah adalah mayyuridillah, yaitu may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Jadi hidayah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu diperhatikan. Sebab dengar-dengar ada orang yang belajar di Arab terus pulang ke Indonesia menjadi penentang Ahlussunnah. Iya. Betul, kenyataannya seperti itu. Ya, jadi bukan didengar lagi, udah kenyataan, ya. Dan tidak perlu kita menyebut namanya, tapi cukuplah orang yang berakal dengan isyarat saja sudah paham, kan begitu. Banyak. Ya, jadi tidak menjamin seseorang belajar di Timur Tengah, belajar tempat dakwah al-haq, dia kembali untuk juga menjadi orang istiqamah di atas sunnah. Yang sangat mengherankan kita lagi, mereka yang belajar di sana, yang sampai kepada jenjang-jenjang pendidikan dan pasca sarjana dan pulang dengan membawa gelar akademisi dari sana, yang seharusnya orang yang ilmiah, orang yang mengkaji dan membahas, pasti dia kenal dan membaca dakwah Syekh Abdul Wahab, tapi ternyata kepulangannya membawa fitnah, kan begitu, malah berbalik, ya 180 derajat membohongi, membuat kebohongan atas nama dakwah Syekh Abdul Wahab. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwasanya tempat tidak bisa mengputuskan seseorang. Orang yang sesat di mana saja, di Saudi, di Indonesia, di mana saja, karena kesesatan itu di mana-mana, ya. Tapi tentu persentasenya orang yang bisa banyak, alhamdulillah, para ulama, ya, ulama, dan juga hukum negaranya juga bahasa Al-Quran dan Sunnah, dan ya alhamdulillah yang dominan adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oh, masih ada pertanyaan ini. Baik. Nah, ada tanya jawab. Oh iya, yang untuk di jamaah di masjid ini. Materi apa lagi? Udah habis. Tinggal pertanyaan aja. Taib, ya masih tinggal 1/4 jam lagi. Bolehkah mengartikan istiwa bersemayam? Jazakumullahu khairan. Ana agak risih dengan istilah bersemayam ini. Jadi tidak bisa mewakili makna istiwa tadi. Tapi sebagai pendekatan pada masyarakat, ya mungkin ya bisa dipakai, tapi belum mewakili makna istiwa bersemayam itu. Sebab kalau kita melihat istawa, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa dalam bahasa itu irtafa'a wa 'ala. Tinggi dan naik tinggi. Jadi Allah tinggi di atas arsy. Zat Allah Maha tinggi. Jadi akidah Ahlussunnah, istiwa itu konsekuensinya, kandungannya adalah Allah itu Maha tinggi. Tinggi di sini sifat ulu menurut Ahlussunnah, ketinggian itu ketinggian zatnya, ketinggian sifatnya, dan ketinggian kekuasaannya. Allah Maha tinggi. Dalam masalah tinggi sifat dan kekuasaan ini tidak ada yang menentang. Yang menjadi pertentangan tinggi zat, apakah Allah itu zatnya Maha tinggi di atas arsy. Ahli sunnah mengimani karena terdapat dalam 4 tempat Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kan begitu. Nah, lalu terjemahannya bersemayam. Ya dari satu sisi kalau untuk pendekatan kepada orang-orang masyarakat awam, ya bisalah digunakan bersemayam. Tapi kalau para tulabul ilmi perlu dijelaskan kembali bahwa tidak mewakili istilah bersemayam itu. Nah, oleh karena itu ya dalam menerjemahkan bahasa itu ya terkadang nggak bisa secara letterlek, kan begitu. Harus disyarah, dijelaskan lagi, menjelaskan keluasan bahasa Arab itu sendiri. Jadi sebaiknya kalau ada kalimat yang lain bisa diganti, ya istilah istawa itu lebih baik, yang bisa mewakili tinggi, naik, irtafa'a tinggi, dan ala naik, kan begitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ustaz hukumnya sutroh bagi makmum masbuk
apakah tetap di tempatnya ketika sholat atau berjalan mencari sutra? Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwasanya sutra, ya, batasan sutra dalam itu merupakan di antara sunnah Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh beliau. Dan dalam hal ini jelas jika sholat berjamaah maka imam yang memakai sutra, ada pemakmumnya, ya imam itu telah mewakilinya. Lalu bagaimana seorang yang apabila dia masbuk, terlambat sholat, lalu bangkit menyempurnakan sholatnya, ternyata jamaah telah pergi atau berdiri, atau dia tidak berada di hadapan, di belakang seseorang sehingga menjadikan dia sebagai sutra. Dalam kondisi seperti ini tidak bermasalah dia mungkin maju untuk selangkah dua langkah untuk mendapatkan sutra yang ada di hadapannya. Berjalannya dia dalam kondisi seperti ini tidak membatalkan salat, kan ada maslahah. Jadi tidak bermasalah, ya, kalau bergerak yang ada maslahah dalam salat tidak bermasalah. Yang membatalkan itu adalah bergerak bukan untuk maslahat salat, atau ya sengaja bermain atau membuat gerakan-gerakan yang tidak diperlukan dalam salat. Jadi ini wallahu alam, ini yang sahih dalam hal yang seperti ini. Wallahu alam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jawaban kita ketika ada orang yang bertanya, kenapa kamu ikut pengajian yang tempatnya jauh sedang yang dekat juga ada kajian? Ini perlu dijawab enggak? Masing-masing mungkin bisa menjawab ini, ya kan? Pertanyaan seperti ini ya dia lebih tahu kan, mungkin ya kondisi dia atau keadaan dia. Ya ini tergantung pada kita masing-masing. Selama yang diikuti kajian sunnah, mau jauh dekatnya ya silakan. Ya, kita tidak bisa memaksakan, ya kalau kamu ya salafi ya sunnah harus ikut kajian ini, enggak boleh yang lain. Itu enggak ada seperti itu. Jadi selama kajian sunnah siapapun ustadznya hadiri. Ya, jauh dekat tempatnya silakan. Jadi tergantung pada seseorang. Tapi pengajian di tempat yang dekat itu bukan kajian yang sunnah. Oh ini pertanyaan, ini jawabannya udah. Berarti kan ada sekalian pertanyaan, jawabannya, pertanyaan dan jawabannya ya sudah ada ini. Bagaimana cara kita menjawabnya dengan hikmah? Jazakumullahu khairan. Ya berarti kan sangat jelas sekali. Kenapa kamu jauh? Ya karena di sana alhamdulillah mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu. Itu jawabannya alhamdulillah, karena ilmu itu qala Allah wa qala Rasul, saya ingin mengikuti sunnah. Selesai jawabannya dengan cara yang baik, ya. Dan kalau bisa sekalian diajak yang orang yang seperti itu, ayo sekalian kita jalan bersamaan, ya kan begitu, untuk mengikuti kajian sunnah. Ya, demikian. Taib, itu yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Masih ada pertanyaan Ustaz? Habis? Alhamdulillah. Kalau mau habis pertanyaan berarti bisa diselesaikan. Ya, para ikhwah atau jamaah dan juga para pendengar di mana saja antum berada, ana meyakini bahwasanya pembahasan membedah kitab tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini jelas belum cukup. Bahkan kalau kita ingin membahas satu persatu risalah beliau, itu pada dasarnya intinya adalah isinya ilmu. Kendati dia menjawab tuduhan-tuduhan, isu-isu palsu itu pada dasarnya ilmu, bukan hawa nafsu. Makanya kita melihat bagaimana ungkapan dan juga redaksi beliau dalam menjawab. Kan begitu. Dia tidak ada melaknat, tidak ada mencela, mencerca, kan begitu. Enggak ada yang mengatakan ya mengatakan kafir dan seterusnya, kan begitu, enggak ada. Menjelaskan paling yang sebagian keluar dari kalimat beliau, yakni yang orang kurang waras. Naam, karena jelas al-haq, ya, tapi orang kurang waras, tapi mentakyin individunya itu jarang. Dengan perkataan yang baik, yang hikmah dia sampaikan. Nah, kalau kita membahas satu persatu, berarti kita mengkaji ilmu beliau, ya, dari kajian tersebut akan semakin jelas kebatilan dan juga kepalsuan apa yang ditujukan atau yang disandarkan pada beliau. Oleh karena itu, ana mengharapkan kita semua dan juga yang mendengar, yang orang yang menginginkan kebenaran, kitab beliau Syekh Muhammadul Wahhab telah diterbitkan.
Kalau orang-orang yang masih menginginkan atau menebarkan isu-isu palsu itu, silakan baca kepada pengarang kitab yang trilogi apa namanya itu, yang kitab yang menamakan Syekhnya Idahram itu. Saya mengajak, silakan baca kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab kalau anda ingin kebenaran, silakan baca. Dan juga yang merekomendasikan itu baca kembali Mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, cetakan Jami'ah Muhammad Saud Riyadh, itu ada. Dan juga sekarang alhamdulillah Maktabah Syamilah dan juga Maktabah Waqfiyah di internet banyak sekali. Dan juga bagi para penuntut ilmu yang ingin lebih banyak mengenal bagaimana bantahan para ulama ahli sunnah yang namakan a'immatud dakwah, yang mengikut dakwah Syekh Abdul Wahab dari anaknya sendiri, cucu-cucunya, dan para ulama yang mengikuti dakwah itu juga telah menulis puluhan kitab membantah syubhat-syubhat itu. Kalau ada waktu mungkin bisa saya jelaskan kitab-kitab tersebut. Jadi bukan mereka tinggal diam, cuma permasalahan kita tidak mengetahui. Oleh karena itu tugas para penuntut ilmu untuk mengambil kitab-kitab para ulama tersebut yang menjelaskan kebatilan yang palsu itu. Telah lengkap, nggak ada satupun syubhat-syubhat yang diutarakan oleh yang namakan syekhnya, yang menamakan syekh ini, nggak ada yang baru. Syubhat-syubhat klasik hanya yang baru diterjemahkan ke Indonesia, nggak ada yang baru. Semua telah dibantah oleh para ulama. Kebohongan itu telah dibantah. Terlambat dia menebarkan kebohongan itu, udah terlambat. Itu udah lama, kebohongan yang lama, bukan yang baru. Jadi hal seperti itu ini yang harus kita lakukan. Nah, silakan dengan alhamdulillah dengan media dunia maya yang alhamdulillah membantu Qurratullah boleh mencari tentang Syekh Muhammad Abdul Wahab atau muallafat tentang Syekh Abdul Wahab, jelaskan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini menambah sedikit wawasan kita tentang bagaimana sebenarnya profil Syekh Muhammad Abdul Wahab dan bagaimana sebenarnya ya permusuhan yang dilancarkan atau yang dilancarkan oleh musuh-musuh al-haq untuk membendung manusia dari mengikuti kebenaran tauhid yang tulus tersebut. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan tauhid, menjunjung akidah yang benar, mempertegakkan tauhid, menebarkan kebenaran, menebarkan kedamaian, menebarkan ukhuwah persaudaraan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, dan untuk senantiasa mewaspadai bermacam isu-isu kebohongan dan kedustaan yang dinisbatkan kepada dakwah yang mulia ini. Dan jangan kita terprovokatori, jangan terprovokator. Karena sebagian tujuan mereka melakukan hal itu agar memancing. Ya. Jangan kita mudah terpancing dengan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari waspada karena banyak pencuri di sekitar kita. Pencuri apa? Pencuri pemikiran dan ideologi dan akidah dan tauhid. Banyak. Ya, ini hati-hati, pertahankan kekayaan kita, yaitu harta, yaitu akidah, pemahaman, ilmu, keyakinan, dipertahankan. Kendati itu harganya sangat tinggi dan juga mahal. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendengar perkataan dan mengikuti yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita bersih dan suci dari kedengkian kepada orang-orang yang beriman dan ahli tauhid, dan menyuburkan hati kita dengan kecintaan, loyalitas dan juga wala kepada Allah, pada Rasulnya, pada orang-orang yang beriman, dan untuk kita senantiasa berta'awun dalam menebarkan kebaikan dan berta'awun dalam menepis kejahatan, dan juga di dalam memperjuangkan martabat Nabi kita, para ulama Islam yang setia berjalan di atas sunnahnya. Demikian, wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda, wa an yarzuqana ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan tayyiba, wa an yuthabbita qulubana al-haqq, wa an yaj'alna mimman yatamassakuna bis sunnah wad da'ina ilaiha wa dhabina anha, wa an
yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa an yuhabbiba ilaina al-iman was sunnah, wa an yakrah ilaina al-kufra wal bid'ah wal isyan. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.